Jadi ya. Enak nih, ada yang sholat enggak? Masih ngaji kayaknya. Ngaji aja. Udah sih. Ya udah aja. Nggak apa-apa ya, gue teriak ya. Ini lu kecil amat sih, pakai mic dong gimana? Udah pakai congor box itu? Congor box itu enggak? Enggak. Walaupun pakai mic juga kalau di terbuka kan dia suaranya mencar dia. Oh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan lo apa Ki tadi Ki? Kronologi abang. Iya. Alasan kronologi abang melaporkan Dr. Richard Lee. Ya karena pada saat itu kan si Richard ini kan telepon gue. Dia beberapa kali WA gue udah gue blokir ya kan, staffnya udah gue blokir. Terus di handphone gue yang satu lagi dia WA lagi, kapan bang podcast ke saya? Gue bilang gue udah nggak tertarik podcast di lo, gue bilang gitu. Udahlah, gue nggak tertarik, gue blokir lagi, data tahu dia telepon nanyakan bang, abang kenapa laporin saya, kata dia gitu, di Polres Jakarta Barat, di Polres Jakarta Selatan, laporin masalah ini loh, pelapornya adalah Agustiar, gue bilang. Pelapornya Agustiar, gue hanya mendampingi, karena tugas gue sebagai lawyer ya mendampingi berdasarkan kuasa substitusi kan gitu. Dia sangat keberatan dilaporin oleh Agustiar terkait dengan perdukunan ya, perdukunan yang dilecehkan lah, karena kan lagi itu kontennya kan diundang oleh Dr. Richard membahas masalah dukun kan gitu. Walaupun Jindan yang menjadi viral dan ini kan apa sih korbannya lah, kata kasarnya dia menjadi korban. Tapi kan pada saat itu Jindan kan memang menjadi anggota dari organisasi dukun tersebut ya, yaitu FAGI ya. Walaupun dia tidak tercatat di TPHDI, tapi di FAGI, organisasi pendirinya salah satunya adalah Haji Ridwan ya, yang mendirikan TPHDI juga. Makanya kita mengajak dia gitu. Dia keberatan dalam laporan itu. Ya gue bilang kalau keberatan, ya lu jangan ini gitu loh. Ini masalahnya kan berawal dari Haji Ridwan dan Jindan gitu loh. Lantas sekarang Haji Ridwan dan Jindan itu udah bersama lu ya, si Jindannya itu kan nggak ada masalah, nggak ada permasalahan, jangan salahin gue kan gitu. Itu intersepsinya itu berupa apa bang? Percakapan gitu? Percakapan antara gue dengan dia gitu loh. Tapi kan dia pakai perangkat lain merekamnya. Walaupun pemahaman dari sebagian orang intersepsi adalah harus melalui handphone ke handphone kan gitu. Tapi gue nggak ada masalah lah, yang penting gue masukin pasalnya, kita kaji barbar nanti digelar perkara kan gitu. Pasalnya pasal apa sih? Pasalnya kenapa pasal 31 junto pasal 47 Undang-Undang ITE, ancaman hukuman 10 tahun. Tapi besok juga gue rencana mau ke Polda Metro Jaya, gue mau laporkan lagi pidana umumnya gitu loh, tentang Undang-Undang Telekomunikasi nomor 36 tahun 1959. Di situ gue mau masukin pasal 46 atau 56 gitu ya, tentang kerahasiaan berkomunikasi antara sesama kawan dalam melakukan pembicaraan di handphone ya, di media elektronik. Makanya besok gue konseling dulu di Polda Metro Jaya, kalau pidana umumnya masuk gue laporin lagi pidana umum. Sekarang baru pidana khususnya di Polres Metro Jakarta Selatan. Rencananya gue laporin lagi. Kalau pidana umum ancaman hukumannya 15 tahun gitu. Oke. Abang, tapi sebelum abang melaporkan, abang ada kasih komunikasi gitu atau somasi terhadap Dr. Richard Lee? Nggak perlu. Kalau menurut gue sih nggak perlu. Jadi kenapa gue bilang nggak perlu lapor somasi? Karena gue pikir ngapain juga somasi orang Richard udah berapa kali kok, berkali-kali, udah bukan saja menghina dukun, menghina debus, ya kan? Menghina debus, menghina ini, menghina itu, semua. Ya, sekarang gabung dengan Marcel kan ikut menghina si Rara ya, Mbak Rara, pawang hujan. Ini kan ini nggak elok jadinya gitu loh. Tradisi orang ini kan udah tradisi kebiasaan kita tahu turun temurun gitu. Tahu-tahu ada yang koreksi dengan bermodalkan bahasa edukasi. Ini harusnya tahulah SOP tentang edukasi gitu loh. Edukasi atau menghakimi. Kan si Marcel ini kan nggak mengedukasi, malah menghakimi. Lu cabul, lu penipu, lu bohong, nih trik nih, kan ini menghakimi gitu loh. Kalau edukasi itu ada SOP-nya sesuai dengan undang-undang pendidikan. Bukan begitu cara edukasi. Lu ngomong dulu lu sebagai apa, minta sertifikasi edukasi gitu loh. Kalau udah dapat sertifikasi edukasi dari dinas pendidikan atau minimal lah
yayasan pendidikan atau apa, baru lu bisa edukasi. Gitu. Ini lu turun dari gunung, dari goa hantu, keluar ke bumi ini, tau-tau ngomong edukasi. Emang siapa yang mau ngiyahin edukasi lu gitu? Kalau bicara edukasi, jangan sembarangan gitu. Kalau edukasi itu ada standarnya, standar SOP-nya, SOP untuk mengedukasi masyarakat. Yang dikedepankan dalam ilmu edukasi itu adalah etika dan estetika dalam menyampaikan edukasi atau pelajaran, advice kepada masyarakat tentang apa yang ingin disampaikan agar menjadi pembelajaran yang baik. Tapi kalau, lu kecabul, lu penipu, ini trik, ini bohong, itu bukan edukasi. Orang gunung dari goa turun ke kota, namanya bukan edukasi, edukasi matamu. Edukasi ada SOP. Lu ngomong sama dosen manapun diketawain edukasi begitu. Pemerintah juga bisa gue pecat kok kalau seandainya gue pecat ntar pemerintah yang bilang edukasi itu. Misalnya ada pemerintah di dinas pendidikan itu bilang, oh ini edukasi sudah SOP, gue pecat itu, gue minta ke DPR, gue suruh pecat, menteri-menterinya gue pecat. Kau bilang itu edukasi. Jadi cuma minta ya, bukan cuma minta, bukan gue mencat, maksudnya gue minta gitu, dipecat gitu. Kan gue rakyat terserah minta sama DPR kan gitu. DPR yang pecat kan gitu. Takutnya ada kesalahpahaman. Ini karena gue emosi dari kemarin, jadi gue ngomongnya agak sedikit kesel juga. Bener gak lu diam aja? Bener? Iya, jangan bener aja, mentang-mentang udah gue kasih nasi goreng. Bang Firdaus, cuman kembali lagi ke intersepsi tadi. Intersepsi itu berarti Dr. Richard Lee ini merekam pembicaraan dan memang menyebarkan. Jadi gini, dia tidak mana daripada intersepsi itu adalah merekam atau menyadap kan gitu. Merekam dan menyadap saja itu masuk dalam termasuk dalam pasal-pasal tersebut kan gitu. Makna dari perekamannya. Lantas kalau seandainya itu diunggah lagi ke handphone orang lain, itu namanya penyebaran berita, penyebaran video. Itu juga gue nggak akan memilih pasal itu kalau seandainya kan dia kan maknanya dari intersepsi itu merekam, gitu loh. Merekam sebenarnya sih perekaman itu dari handphone ke handphone kan gitu. Tapi karena ada handphone lain, jadi ya gue tetap masukkan pasal intersepsi gitu. Gitu. Berarti tanpa menyebarkan aja sebenarnya udah masuk. Makanya kamu bilang tadi, apalagi dengan mens rea, ingin menghancurkan gue, mengadu domba gue dengan Pak Ridwan, itu kan udah salah gitu loh. Jadi maksudnya apa gitu, dia ngerekam wartawan bukan, lalu menyebarin ke Pak Ridwan omongan gue, padahal dia yang lagi gue omongin sama dia berdua kan Pak Ridwan. Lalu setelah itu direkam sama dia, dikirim ke Pak Ridwan marah sama gue. Pak Ridwan jadi marah sama gue. Akhirnya gue di grup TPAD atau dukun, gue disidang. Ribut lah gue tuh debat sama Pak Ridwan. Akhirnya kita sadar, oh ternyata kita diadu domba. Kayaknya nggak jadi. Jadi berarti deliknya itu juga ada, atau mungkin termasuk juga ada unsur adu dombanya itu juga masuk gitu? Enggak juga. Kalau gue main di intersepsi aja, nggak ada unsur penyebaran atau unsur-unsur pasal lain, nggak ada. Adu domba nggak ada masalah, itu bagian daripada proses ya. Tapi akhirnya gue sadarin bahwa oh ternyata kita lagi adu domba sama Dr. Richard Lee. Licik nih, si Richard ini licik banget gitu. Cara kerjanya licik banget, tapi nggak apa-apa lah. Gue serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala karena gue yakin kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang licik pasti hancur. Gue serahkan. Karena saat ini udah ada 5 atau 6 laporan. Di gue aja ada 3 laporan. Laporan Richard Lee 2, ya, yang dilaporkan oleh Agus Tiar dengan gue. Satu lagi laporan Agus Tiar untuk Marcel Radival. Akunnya akun Marcel Radival. Jadi 3 laporan. Belum lagi besok debus. Ada lagi di Jawa Timur 2 laporan sudah masuk. 3 sama laporan Gus Samsudin. Itu berapa tuh? 6, 7. Ada lagi laporan, wah udah banyak banget dah. Makanya gue bilang, wallahi demi Allah demi Rasul, sumpah gue minta sama Allah, mudah-mudahan orang yang licik hancur. Kayak gitu aja. Karena gue nggak tahu kelicikan, gue nggak tahu cara-cara licik. Tapi kalau orang licik, insya Allah hancur. Jadi. Oke, jadi kan salah satu pelapor itu melaporkan Marcel Radival ya bang ya. Baru saja nih terlihat nih di feed Instagramnya Marcel Radival. Iya, seperti dia merapat ke Bang Hotman. Iya, kalau untuk ke Bang Hotman, gue sih ya selama dia membutuhkan pengacara nggak apa-apa. Namanya kan Bang Hotman ini kan juga seorang lawyer yang memang kita nggak
nggak sanksikan lagi lah untuk menangani masalah ini. Dan memang permintaan gue dari awal, si Marcel emang harus nyari pengacara yang top gitu loh. Karena kalau urusan dengan gue ini, kalau pengacara yang tahun-tahun takutnya ini gitu loh. Makanya ini Bang Hotman ini udah sangat pas nih. Udah sangat pas kalau seandainya Marcel sama si Richard ini nunjuk Bang Hotman. Sangat pas banget gitu. Karena biar gue bisa belajar sama Bang Hotman gitu. Namun ada statementnya Bang Hotman juga yang tadi gue lihat kayak belepotan gitu loh. Jadi Bang Hotman ini dalam mengungkapkan literatur hukum atau pasal-pasal itu harus benar-benar tertata ya, tertata dengan rapi sebenarnya pembahasannya, jangan sampai belepotan gitu. Jadi gue lihat tadi kok kayak belepotan gitu loh. Jadi menganalogikan tentang dukun gitu, kayaknya terlalu apa ya, terlalu mungkin kurang baca kali Bang Hotman. Bang Hotman Paris kurang baca. Kenapa gue bilang? Karena dia bilang dukun itu tidak ada dalam undang-undang. Katanya dukun itu tidak ada dalam undang-undang. Lantas kalau ada pelanggaran undang-undang ITE di persidangan kan itu dipanggil ahli bahasa yang mengkaji tentang bahasa dukun tadi. Lantas kalau nggak ada dalam undang-undang, kenapa dukun itu dipanggil oleh hakim untuk jadi ahli bahasa? Kan persidangan ini kan bagian daripada undang-undang. Somasi mensomasi itu bagian daripada undang-undang, ya kan? Nah, pembahasan kita non litigasi saat ini juga bagian daripada undang-undang. Lantas Bang Hotman bilang dukun itu nggak ada di undang-undang, bingung saya. Jadi Bang Hotman ini harus gimana ya? Jangan banyak tamasya. Harus baca lagi, baca buku lagi ya. Bang Hotman tolong baca buku lagi, jangan banyak tamasya ya. Karena ini nanti jadi edukasi sesat nantinya. Udah Marcel Radivalnya sesat ya kan? Si Richardnya juga sama. Ntar Hotman pengacaranya juga sesat juga. Jadi semua jadi ikut sesat. Tolong ya. Jadi tolong jangan sesat, jangan menyesatkan hukum di tengah masyarakat. Jadi, kalau gue belepotan nggak masalah ya, karena gue ini istilahnya juniornya. Ini udah senior, udah tahu sendiri kan dia kurang apa, tapi ngomong belepotan begitu jadi kurang pas gitu loh. Tolong Bang Hotman ya, kalau jadi pengacaranya Marcel Radivalata, tolong dipas-pasin lah bahasa, biar yang lainnya punya pembelajaran tentang tata bahasa yang baik gitu kan, profesional dan proporsional nanti kelihatannya. Ya sebenarnya nih masih indikasi belaka gitu kan, bahwa Marcel akan menggait Hotman. Loh, ini bukan Paris. indikasi kalau menurut saya. Indikasi. Bang Hotman Paris ini bukan indikasi, dia udah masuk dalam ranah kuasa. Karena dia ikut ngomong kok, halo para dukun. Ini tidak ada dukun di Indonesia di undang-undang. Ini dia udah ngomong, berarti kan dia udah masuk dalam ranah kuasa kan gitu. Gitu. Kalau dia tidak ada kuasa, ngapain ikut ngomong dalam kontestasi ini kan gitu. Tapi ada gak sih Bang sebagai pengacara junior, lebih junior daripada Bang Hotman gitu, lawan sekaliber Hotman Paris gitu. Abang ada rasa takut atau apa gitu? Kan saya bilang selama saya masih megang kuasa, jangankan Hotman, bulldozer aja saya tabrak, apalagi Hotman gitu loh. Selama saya masih megang kuasa, officium nobile, pengacara itu gak boleh takut pada siapapun. Itu apa sih? Jabatan paling terhormat pengacara itu. Bahkan saking terhormatnya sama sejajarnya dengan institusi negara. Perumpamanya adalah jenderal tuh. Jenderal itu tidak sejajar dengan pengacara, tapi institusinya sejajar dengan salah satu pengacara di Indonesia. Bayangkan. Itu makna daripada officium nobile. Makanya dia nggak ada rasa takut kalau sana. Mana ngapain takut? Gitu loh. Yang penting kita sesuai dengan rule-nya. Gitu. Jadi artinya di sini apa yang diucapkan oleh Bang Hotman tadi, dia bilang dukun nggak ada. Jadi analoginya kemana gue bingung jadi. Terus ada lagi dia bilang dukun itu tidak masuk dalam undang-undang ya. Dan dukun tidak masuk dalam undang-undang katanya gitu. Sementara dia bilang lagi di menit berikutnya dia bilang dukun itu sedang dibahas, dukun santet itu sedang dibahas di RKUHP. Gue bingung jadinya, kata dia dukun nggak masuk dalam undang-undang gitu loh. Terus beberapa menit kemudian dia bilang dukun itu sedang dibahas di RKUHP. Makanya gue bilang nih Bang Hotman jangan banyak piknik Bang. Tolong Bang jangan banyak piknik ya, tolong. Jadi jangan memalukan gitu loh Bang Hotman. Banyakkan piknik akhirnya ngaco gitu. Gitu ya. Bang Daus, cuman Bang Hotman juga sempat mention tentang yang bahwasanya orang yang mengaku bisa santet atau dukun santet aja itu udah terkena pasal gitu ya kan, apalagi orang yang ngaku dukun di luar sana. Nah, tanggapan Bang Daus sendiri seperti apa? Itu betul, dalam RKUHP tidak disebutkan secara eksplisit ya tentang dukun tersebut atau dukun santet tersebut ya, tetapi di situ membahas tentang sanksi pidana apabila melakukan kegiatan supranatural dan merugikan orang hingga orang itu cacat, sakit dan meninggal.
Itu dalam RKUHP itu udah dicatat di situ. Tidak secara eksplisit tidak dituliskan bahwa itu dukun santet. Tidak ada tulisan santet atau dukun, tidak ada. Tetapi masyarakat yang melakukan kegiatan supranatural yang berkaitan dengan supranatural hingga merugikan orang itu akan. Jadi sebenarnya gini loh, makna mens rea itu kita harus pelajari dulu ya di dalam istilah hukum ya. Makna mens rea, niat jahat. Jadi mau dukun santet kayak namanya, mau penjahat kelamin kayak, mau penjahat begal motor kayak apa, selama mens reanya nggak ada, nggak kena sebenarnya, gitu loh. Lo tulis depan rumah lo, saya dukun santet, tapi kalau lo nggak ada kegiatannya, orang gerbek rumah lo, orangnya yang kena pidana, bukan lo ya. Lo tulis aja, ini rumah dukun santet, lo tulis aja. Kalau ada warga yang datang gerbek lo, sementara dia nggak ada perbuatannya, hanya nulis banner doang, warga itu kena pidana 170, gitu loh. Pengeroyokan atau pengerusakan secara bersama-sama, gitu. Jadi makna mens rea ini loh yang harus ditimbulkan. Makanya dibilang ketika orang-orang menganalogikan musyrik itu adalah dukun, ini salah banget, gitu loh. Kan di dalam ilmu Islam, maaf ya, gue nggak paham ilmu Islam, nggak begitu ini ya, bukan domain gue, karena itu bagian dari asatid dan lain-lain. Tapi gue coba menjelaskan bahwa musyrik yang gue ketahui adalah ketika orang itu mempercayai kekuatan selain kekuatan Allah, musyrik dan syirik. Nah kalau lantas kalau gue sholat istikharah, gue minta dikasih rumah yang gede di Pondok Indah, gue sholat istikharah, tahu Allah mengabulkan, apakah gue itu syirik, musyrik? Lantas kalau seandainya orang minta air sama gue minta bacaan Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah, terus gue baca alam taro kaifa fa'ala rabbuka bishabil fil ayat jajal kaidahum fi taqlil wa arsala alaihim taran ababil tarmihim bijaratin min sijil. Apakah itu gue jadi syirik? Pas gue tiupin begitu air, gue kasih ke orangnya sembuh, apa gue syirik? Dari Allah. Kan itu dari Allah. Makanya gue bingung, kok dukun dibilang syirik? Selama dukun itu masih mempercayai kekuatan Allah, mau medianya rumput kek, mau medianya buat dia begini, sembuh terserah dia. Maaf lo jadi ini bahan ini cobaan, nggak apa itu lo tenar, gitu loh. Mau gue mau pakai apa kek, terserah gue, gitu loh. Atau dukun terserah dukun. Yang penting selama dia tidak mencelakai orang, tidak ada mens rea, tidak ada actus reus, jangan lo vonis.